Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulinal mustafa, wa ala alihi wa sahbihi, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang terhormat, Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, beserta jajarannya. Yang kami hormati, Bapak, Ibu, Dekan, Kaprodi, dosen, dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, yang bertepatan dengan 10 Ramadan 1446 Hijriah, kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan tadarus dan tausiah Ramadan melalui Zoom meeting yang diselenggarakan oleh Direktorat Al-Islam dan Kemuhammadiaan. Baiklah, langsung saja Bapak Ibu sekalian, kita akan mengawali kegiatan siang hari ini dengan tadarus bersama yang insya Allah akan dipimpin oleh Al-Ustadz Ahmad Bahri yang telah bergabung bersama kami di ruang studio ini. Nah, sebelum melangkah selanjutnya, mari kita buka kegiatan hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya untuk Al-Ustadz Ahmad Bahri, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sesi belajar kita, yakni sudah memasuki bab bacaan dengan hukum tajwid, yakni izhar atau bisa kita sebut dengan izhar halki. Sebelum memasuki materi daripada tadarus di siang hari ini, kita bersama-sama memulainya dengan pembacaan suratul Fatihah dan akan saya contohkan, kemudian Bapak Ibu bisa menirukan di Google Meet masing-masing. Saya mulai dengan pembacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Abata. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. Apa baca? الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya silahkan diperhatikan PPT yang ada di layar. Gimana supaya skipnya? Nggak bisa ya. Ya. Izhar. Izhar secara bahasa, izhar berarti jelas ya. Nah, ada yang mengatakan cukup dengan izhar karena sudah mengetahui bahwa izhar itu huruf-hurufnya berada di tenggorokan. Nah, makanya disebut dengan bacaan yang lengkap izhar halki. Bacaan jelas yang huruf-hurufnya ada di tenggorokan. Jadi membacanya secara jelas dan tidak ada gunnah ataupun mendengungnya. Yang dimaksud jelas, yang jelas di sini maksudnya yakni yang pertama nun matinya dibaca jelas atau tanwin, ada tanwin fathatain an bunyinya, kemudian kasrotain in, kemudian domatain un, dibaca dengan jelas, terang dan tidak ada dengung sedikit pun. Baik Bapak Ibu, lanjut untuk mengetahui huruf-hurufnya, ini dia. Hurufnya ada 6 huruf. Yang pertama ada hamzah, kemudian huruf H, ya posisinya hamzah itu dan H itu di sini nih. Kita tutup sama ini ya. Bentar dulu. Ya, ini hurufnya. Kemudian ada huruf ain sama ha. Ya, ha posisinya di sini yang ada biru-birunya kecil. Kemudian ada ghain dan kha di sini. Jadi pembacaan huruf ain itu Bapak Ibu bukan letaknya di hidung, bukan. Bukan au au, tapi au au. Au-nya itu ada di tenggorokan sini. Jadi Bapak Ibu kalau mau mengetahui ainnya sudah benar atau belum, silahkan hidungnya ditutup ya, kemudian mengatakan a atau ai atau au. Kalau kejepit bunyinya, nah itu masih ainnya masih belum benar. Tapi kalau sudah misalnya yang salah itu seperti ini. A a. Nah, itu kejepit. Tapi kalau a yang benar di dalam a a tetap tidak ada perubahan sedikit pun seperti itu. Hurufnya ingat-ingat ada alif, ada hamzah, kemudian ada huruf ha, ha, ho, kemudian ain dan ghain. Nah, kita praktek sekarang. Saya pindah slide-nya dulu. Ya, praktek yang pertama di huruf hamzah. Nah, ini dia yang dibaca jelas itu nun mati ketemu hamzah atau alif ini tadi. Man amana. Tidak boleh. Man amana. Tidak boleh. Tidak ada dengung-dengungnya sama sekali langsung. Man amana. Seperti itu. Silahkan Bapak Ibu. Saya contohkan. Kemudian Bapak Ibu menirukan di lokasi masing-masing. Man amana. Satu, dua, tiga. Man aman. Hidupkan aja. Tidak apa-apa. Kemudian yang sampingnya. Nah, ada kasrotain, kin bertemu dengan alif. Tidak boleh. Ghasiqin idza waqab. Nggak boleh seperti itu. Harus ghasiqin idza waqab. Tidak boleh mendengung. Bersama-sama saya contohkan. Ghasiqin idza waqab. Abata. Oh, sipin. Ida. Wakob. Nah, kemudian contoh huruf H. Ya, huruf H. Jangan bilang H. Yang H ini. Nah, tapi H. Nah, untuk mempermudah metode, biasanya di negeri sebelah itu, di Malaysia itu, menyebutnya yang H yang seperti ini, seperti seakan-akan kita sedang makan yang pedas itu ya. Makan sesuatu yang pedas. H, H, seperti itu. Tapi kalau yang H yang bawah ini, seperti halnya kita sedang lari-lari, kemudian terengus-engus. Itu seperti itu hurufnya. Letaknya pun juga sama. Jadi yang ini H, alhamdu. Yang ini, yang bawahnya ini, ihdina. Ihdina. Jangan kebalik. Ya, karena setiap berubah satu huruf, maka akan berganti pula maknanya. Contoh yang H, kita lanjutkan. Silahkan perhatikan.
Nun mati bertemu dengan ha. Yanhituna. Satu, dua, tiga. Yanhitun. Ya, kemudian sampingnya alimun hakim. Alimun hakim. Nah, tidak boleh alimun hakim. Tidak boleh seperti itu langsung. Alimun hakim. Nah, itu. Kemudian, ya, contoh yang lain kita percepat. Kita ambil satu-satu contoh. Min khauf. Nah, Min khauf. kemudian yang bawahnya an'amta min ghillin. Ya, nggak boleh min ghillin, nggak boleh. Min ghillin. Habis itu terakhir min had. Min. Nah, untuk prakteknya Bapak Ibu silahkan boleh screenshot ini. Ya, ini ada di contoh surah-surah yang ayatnya agak panjang. Silahkan boleh di screenshot. Nah, hukum bacaan izharnya ada di sini. Kemudian nanti belajar mencari, ya, belajar mencari bacaan izharnya itu ada di mana ya. Nah, silahkan dilingkari. Nah, ini satu saya kasih contoh. An ketemu Hamzah. Kemudian yang di bawahnya lagi ada contohnya. Silahkan dicari dan ditandai sebagai pembelajaran di rumah. Saya kira insya Allah pembelajarannya cukup. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, silakan. Baik, terima kasih disampaikan kepada Ustadz Bahri. Semoga ilmu yang telah diberikan tadi dapat menambah wawasan kita, khususnya di ilmu tajwid di bab Izhar Halki ya, Ustadz. Ya, betul sekali. Baik, Bapak Ibu sekalian, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian Tausiah Ramadan. Dalam hal ini dengan tema soft salat berjamaah menurut putusan tarjih Muhammadiyah. Dan telah hadir di tengah-tengah kita di Zoom, yakni pemateri kita siang hari ini, beliau Al-Ustadz Dr. Ahmad Zudi. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, kiranya perlu kita kaji terkait soft sholat berjamaah karena sebagaimana yang sering kita dengar kepada imam-imam masjid di masjid-masjid sekitar kita sebelum melakukan sholat sering mengucapkan sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamami sholah, yang kurang lebih artinya lurus dan rapatkanlah soft karena lurus dan rapat merupakan bagian daripada kesempurnaan sholat. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak tema soft sholat berjamaah ini oleh beliau Al-Ustadz Dr. Ahmad Zudi. Untuk itu, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Shadaqallahu adzim. Yang kami hormati Bapak Rektor, para Wakil Rektor, Umsida, Bapak-Bapak Dekan,
dan Wakil Dekan, seluruh tenaga dosen, dan juga administrasi bisa bergabung pada siang hari ini. Ke semuanya dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan tentang bagaimana syariat terkait dengan masalah sholat berjamaah, terutama tarjih Muhammadiyah. Yang pertama, tentang perintah sholat berjamaah ini kita baca pada surat Al-Baqarah ayat 43. Di sini ada kalimat wa aqimus sholata warka'u ma'ar raki'in. Bagian akhir itu menunjukkan agar kita sholat itu dengan cara berjamaah. Kemudian dalam hadis Muslim nomor 1518 ini intinya penekanan terhadap pentingnya jamaah. Dikatakan dalam hadis ini, orang buta datang kepada Nabi, kemudian dialog, wahai Rasul, saya ini tidak punya pendamping atau penunjuk atau yang dampingi saya untuk datang ke masjid. Nah, saya mohon kiranya saya dapat rukhsah keringanan untuk tidak datang ke masjid. Kemudian Nabi mengatakan, ya boleh, diberikan rukhsah. Tapi begitu yang bapak yang kita ini balik, Nabi manggil lagi, sini. Aku tanya, apakah di rumah sama dengan adzan? Kata sahabat ini, oh iya, saya dengar. Kalau tetap usahakan untuk datang ke masjid. Jadi kita bisa bayangkan orang yang buta saja masih kan untuk datang ke masjid, apalagi yang normal. Nah, mungkin saya hormati, di dalam sholat berjamaah itu kita mengenal ada imam, ada makmum. Sekarang bagaimana? Syarat untuk menjadi imam. Secara garis besar, bacaan Al-Quran harus bagus, fasih. Nomor satu ini ya. Kemudian yang kedua, paham sunnah, maksudnya mengerti fikih sholat. Bagaimana tuntunan sholat menurut Nabi. Nah, itu harus dipahami kalau mau jadi imam. Nah, kemudian yang ketiga, lebih dulu hijrah. Ini zaman kita sekarang kira-kira yang lebih dulu masuk Islam atau boleh dikembangkannya orang yang selama ini sudah cukup banyak berjasa bagi Islam, kira-kira begitu. Tidak ada khususan ini. Kemudian yang paling akhir adalah yang paling sepuh, yang paling tua. Jadi kalau ada sholat berjamaah, kita mencari imam, yang pertama yang bagus bacanya siapa? Terus yang berikutnya adalah yang menguasai fikih sholat itu siapa? Kemudian yang selama ini, kalau kita ya, yang sudah lama berjuang di Muhammadiyah. Dan yang terakhir adalah yang ini hadisnya dapat kita baca panjang ini, intinya tadi saya bacakan. Selanjutnya, bagaimana agar sholat berjamaah kita itu bagus? Yang pertama, berpakaian bersih ya, dan bagus, baca suci ya. Nah, di sini untuk menjadi imam ini kita anjurkan ya, termasuk di Masjid An-Nur itu supaya betul perhatikan kalau perlu takbir menyiapkan baju spesial. Misalnya semacam jas atau baju apa yang polos. Kalau bisa, walaupun bukan dilarang ya,
dari pakai baju yang bergambar, baju batik, kalau bisa dihindari jadi imam itu. Nah, di sini Nabi pernah mengatakan yang bagus ya baju yang putih polos itu. Nah, gitu. Kemudian sebagai makmum tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu lari-lari, berjalan wajar saja, nggak apa, tapi tidak usah menggambarkan tergesa-gesa sehingga nanti ngos-ngosan itu. Nah, akibatnya ketika sholat ya tidak bisa khusyuk ya. Kemudian berangkat ke masjid dalam keadaan kalau bisa sudah suci dan ini pun berjalannya dengan ya. Dengan begitu nanti di masjid sudah dalam keadaan nyaman, diri dengan teman-teman kiri ya, semuanya bisa bergabung dengan baik. Nah, keterangan tadi itu mengacu pada beberapa dalil, misalnya surat Al-A'raf ayat 31, ya, nggak usah saya bacakan. Dan hadis riwayat Al-Bukhari nomor 674 yang jelaskan tentang harus tenang, ya, usah buru-buru itu ya. Kemudian ada hadis yang lain yang menjelaskan tentang bagaimana bergabung dalam sholat berjamaah. Nah, yang sering jadi problem atau apa ya diskusi kecil-kecilan itu adalah mengenai pengaturan soft. Pengaturan soft ini bila jamaah terdiri dari 2 orang, sama-sama laki-lakinya misalnya atau sama perempuannya, maka posisi makmum berada di sebelah kanan sejajar. Ya, ini tarjih ya. Pun di golongan lain mengatakan tetap di belakangnya itu memang pendapat mereka. Tapi di tarjih sejajar. Ini hadisnya jelaskan bahwa ketika Ibnu Abbas masih anak-anak itu ingin gabung sholat malam bersama Nabi. Waktu itu berada di sebelah kirinya. Lalu oleh Nabi kemudian ditarik supaya berada di sebelah kanannya. Itu ceritanya di hadis ini. Nah, ini hadis riwayat Ahmad, hadis sahih. Kemudian bagaimana kalau jamaknya itu terdiri dari 3 orang atau lebih? Maka mengaturnya makmum 3 orang kan 1 imam 2 makmum. Maka 2 makmum berada persis di belakang imam. Ini hadisnya sekarang intinya bahwa kalau 3 orang 1 imam 2 makmum, maka 2 makmum tetap berdempetan, ya, berdampingan, tidak berada di sebelah kanan sebelah kiri, tidak, jadi sama-sama di belakang untuk menjadi makmum. Ini hadis riwayat Ahmad kata Waib al-Nut Sahih. Kemudian bagaimana kalau jamaah berjumlah 3 orang, ada lagi ada perempuan? Mengaturnya adalah posisi makmum yang laki-laki sejajar di sebelah kanan itu. 1 imam, 1 makmum laki-laki, sedangkan perempuan nanti di belakang imam dan makmumnya 1. Ini hadisnya yang menjelaskan seperti itu. Ya, intinya seperti yang digambarkan. Ini hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Katalban hadis sahih. Kemudian bila jamaah terdiri dari laki-laki dewasa, ada anak laki-laki, ada perempuan dewasa, ada anak perempuan, maka makmum laki-laki dewasa berdiri di belakang imam, kemudian anak-anak laki-laki di belakangnya dan penuh ya barisnya itu, baru kemudian perempuan dewasa dan terakhir perempuan anak-anak. Itu idealnya. Dalam prakteknya situasi dan kondisi ya nanti ya, fleksibel ya. Tapi intinya kalau bisa diatur sedemikian. Ini berdasarkan hadis yang seperti ini, hadis riwayat Al-Bukhari dari Anas bin Malik yang mengatakan aku pernah sholat ya yatim kami di belakang Nabi dan juga ibuku Ummu Sulaim di belakang
kami. Hadis riwayat. Nah, khusus soft perempuan yang berjamaah dengan laki-laki apabila desain masjid tidak memungkinkan bagi jamaah perempuan untuk membuat soft dari belakang atau sudah ada sutroh yang menjadi penutup antara jamaah laki-laki perempuan, nah ini mungkin agak baru ya, maka soft perempuan dibuat dari depan sebagaimana soft laki-laki. Ini kalau memang masjidnya tidak bisa dipola di depan dan belakang. Kadang-kadang kan ada masjid yang agak miring gitu, menyampingi, lebarnya samping, belakangnya pendek. Nah, maka begitu bisa diatur dengan cara seperti ini, jadi laki-laki dan perempuan berada di samping. Ini putusan tarjih yang ke-30 halaman 43. Ini hasil tarjih. Kemudian bila jamaah perempuan terdiri dari 3 orang, nah ini perempuan semua ya, maka imam berada di tengah-tengah sejajar dengan kedua makmumnya. Jadi imam di tengah, makmum kanan kiri sejajar. Ini kalau perempuan semua. Bila mana ada makmum masbuk, maka ia menempati sebelah kanan atau kirinya lagi. Kalau satu soft itu masih kemungkinan panjang tempatnya tercukupi, maka gabungnya tinggal ke sebelah kanannya, sebelah kirinya, dan terus-menerus. Baru kemudian nanti di belakang. Bila jamaah perempuan semua terdiri dari dewasa, remaja, dan anak-anak, maka pengatur softnya imam berada di tengah-tengah pada soft pertama, sejajar dengan makmum yang ada di sebelah kanan dan kirinya. Selanjutnya diikuti makmum remaja dan kemudian jadi soft itu diusahakan yang dewasa itu yang paling depan. Kemudian seterusnya. Ini ketika hanya perempuan. Ini hadisnya hadis riwayat Ad-Daraqutni. Ini beberapa keterangan yang menjelaskan bahwa posisi wanita itu berada di tengah kalau jamaahnya hanya perempuan. Nah, secara garis besar, tata cara sholat berjamaah dimulai dengan iqomah. Sebenarnya sebelum ini ada adzan ya, langsung iqomah kita mau berjamaah. Kemudian imam menghadap makmum. Ini masih banyak loh yang kurang pede itu, saya kena berani melihat makmum. Apalagi yang jadi makmum itu ustadznya. Gitu. Padahal sunnahnya tetap saja lihat makmum dulu dengan maksud untuk mengatur softnya. Makanya ada ucapan sawu sufu vakum, macam-macam lah itu redaksinya. Intinya bahwa lurusnya soft itu bagian dari kesempurnaan sholat. Nah, di sini fungsinya imam menghadap ke makmum. Kalau zaman Nabi dulu pada awal-awal mengatur soft itu berjalan dari kanan ke kiri soft itu untuk meluruskan pundak-pundaknya dan seterusnya. Ya. Kemudian imam mengingatkan makmum untuk meluruskan soft di kalimatnya sawu dan macam-macam itu redaksi. Supaya itu merapat lurus ya. Nah, pengertian merapat ini ya kalau bisa rapat betul ya bagus. Tapi kalau misalnya ada longgar dikit itu diam. Tapi bisa rapat, bila bisa rapat betul itu bagus. Kenapa? Efisiensi, muat banyak jamaah itu. Tapi kalau longgar akhirnya mestinya satu shop muat 30 orang menjadi tinggal 25 itu. Makanya di situ ada kata-kata watorosu, merapatkan. Kemudian ketika imam sudah mulai membaca Al-Quran, supaya dikeraskan dari takbirnya. Takbir itu yang paling penting karena dari takbir itu makmum tahu bahwa jamaah sudah dimulai. Takbir harus yang keras ya sesuai dengan sikon ya. Yang penting jamaah bisa mendengar. Syukur kalau ada mikrofon yang bagus yang bisa didengar oleh seluruh jamaah. Kemudian imam menyesuaikan panjang
pendeknya bacaan. Maksudnya ketika imam hendak memulai ini, ketika tadi melihat makmum, itu penting untuk memperhatikan apakah di antara jamaah ada yang subuh, yang kira-kira tidak bisa tahan lama berdirinya, atau mungkin ada anak-anak dan sebagainya, atau ada yang sakit. Nah, ini kearifan imam penting untuk membuat keputusan. Jadi kalau sudah beragam kayak gitu, tidak usah panjang-panjang, ya sederhana sajalah. Dan berikutnya adalah ketika menjadi makmum, wajib mengikuti gerakan imam setelah imam menyempurnakan gerakan yang ada. Misalnya Allahu Akbar, makmum baru mulai Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah Rabbana. Nah, jadi baru begitu. Jangan sampai barengan. Imam makmum bareng Allah bareng itu namanya nggak makmum itu. Apa? Balapan. Kemudian makmum tidak boleh mendahului imam. Ya, jelas ya, tidak boleh. Itu namanya apa ya, maunya sendiri. Makmum itu intinya mentaati, mengikuti imam ya. Intinya di situ. Kemudian masbuk mengikuti imam dalam keadaan apapun. Maksudnya bahwa ketika makmum baru datang, kemudian imam sudah rukuk, nah, segera takbir Allah Akbar, kemudian rukuk. Ketika makmum menyusul, imam sudah dalam sujud, langsung takbir Allah Akbar, langsung sujud, harus mengikuti begitu. Tidak boleh Allah Akbar, berdiri sendiri, kemudian baca Al-Fatihah sendiri, baca sendiri, baru nyusul. Nah, tidak boleh, kelamaan. Itu namanya nggak jadi ikut makmum, nggak jadi bermakmum namanya. Jadi harus segera menyesuaikan. Ya, ada hadis-hadisnya yang menjelaskan seperti itu. Nah, setelah salam, maka imam menghadap makmum. Nah, ini juga kadang-kadang ada imam yang kurang nyali ya. Jadi ketika selesai salamkan kiri, tetap saja menghadap ke kiblat. Padahal sopan santunnya, adabnya itu begitu salamkan kiri, membaca zikir sedikit, ya, kemudian baru menghadap ke makmum. Ya. Menghadap makmum itu ada dua macam, boleh menghadap ya 180 derajat, ya, pas menghadap semuanya, atau kira-kira 90 hingga 100 derajat, jadi agak belok kanan gitu. Itu juga boleh, ada hadisnya juga itu. Nah, ini berdasarkan materi Munas Tarjih yang ke-30 di Makassar ya, pada halaman 244 sampai 25. Begitu sementara yang bisa disampaikan, mungkin selanjutnya nanti ada dialog, dipersilakan. Monggo. Baik, terima kasih Ustadz Dr. Ahmad Zudi. Bapak Ibu sekalian, setelah ini kita akan dialog tanya jawab bersama. Barangkali ada yang perlu ditanyakan tentang soft sholat berjamaah, monggo bisa raise hand ataupun tulis di kolom komentar. Mungkin saya bisa mulai bertanya terlebih dahulu, Ustaz. Boleh. Monggo. Jadi tadi saya sedikit menyimak di materi Munas Tarjih yang berkaitan ruang yang sempit itu kan, Ustaz. Jadi soft laki-laki dan soft perempuan itu hanya terpisah dengan tirai. Nah, dari pandangan Munas Tarjih ini bagaimana hukumnya, Ustaz? Apakah mengurangi kesempurnaan sholat ataukah bagaimana? Mohon pencerahan. Mohon diperjelas lagi. Yang itu, Tat. Ya, pertanyaannya diperjelas. Soft sholat yang di masjid itu kan ada tirai. Jadi yang sebelah kanan itu soft laki-laki. Kemudian yang sebelah kiri, diparuh ya kanan kiri. Nah, itu bagaimana? Ya, menurut Tarjih, jika kondisi masjid itu sulit diatur depan belakang, maka bisa dimaklumi jika diambil cara kiri.
Nah, ini terjadi juga di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Karena itu maka tarjih juga punya mengakomodir ya cara-cara itu. Tapi tetap saja dianjurkan yang paling bagus adalah depan dan belakang. Oke, baik. Terima kasih Ustaz. Nah, ini ada pertanyaan yang maksud di kolom komentar. Yang pertama, apakah kalau imam tahiyat akhir, makmum juga ikut tahiyat akhir dengan bacaan yang sama, Ustaz? Oh, ya. Jadi ini yang ditanyakan duduknya apa bacaannya ini kira-kira. Ini bacaan yang sama. Ketika imam sudah mau mengakhiri sholat dengan salam, berarti kan tasawuf akhir ya. Kemudian makmum posisinya mungkin masih belum lengkap ya, sehingga harus menambah. Tanyanya apa tadi? Apakah bacaannya harus Apakah sama sampai akhir? makmum juga ikut tahiyat akhir dengan yang sama sampai habis? Ya. Jadi untuk bacaan itu sebisanya. Kalau bisa sama-sama habis sampai dengan innaka hamidum majid, ya malah bagus, berarti zikirnya panjang. Tapi bisa jadi karena keterlibatan kita baru masuk ya, sementara imam sudah agak lama baca tasjahudnya, kita baru asyhadu alla, misalnya gitu ya, ya enggak apa-apa, langsung begitu imam salam kita bangkit saja, tidak harus sampai selesai. Saya kira itu ya. Kemudian ada lagi Ustaz, apa hukumnya jika suara bacaan makmum lebih keras daripada imam atau sampai terdengar lebih keras oleh jamaah? Maksudnya apanya itu? Bacaan yang mana ini? Itu sholat apa gitu ya? Sholat maghrib apa sholat duhur misalnya gitu. Mungkin bisa di sholat zuhur aja Ustaz. Sholat duhur ya yang pas sama-sama apa namanya sir itu ya. Asir. Ya kalau seperti itu secara adab tentu tidak bagus ya. Sebab betapapun nanti bisa bukan hanya mengganggu imam, mengganggu kanan kirinya juga itu. Namanya sir ya harus sir saja. Jadi memang kadang-kadang ada orang yang terbiasa membaca itu agak diperjelas itu. Bukan subhana rabbiyal a'la gitu. Maunya sir tapi masih tampak gitu. Nah, sebaiknya ditampakkan suaranya sehingga tidak mengganggu siapapun, tidak mengganggu imam, tidak mengganggu teman makmum lain yang ada di sebelah kanan kiri. Saya kira itu. Kemudian ada lagi Ustaz, apa hukumnya sholat berjamaah yang terdiri dari satu laki-laki dan satu perempuan yang bukan mahram? Coba dibaca yang jelas. Ini kami ulangi, apa hukumnya sholat berjamaah yang terdiri dari satu laki-laki dan satu perempuan yang bukan mahram, Ustaz? Saat berjamaah, salah satu makmum batal. Bagaimana caranya makmum keluar dari barisan yang padat karena kita tidak bisa menginjak tempat sujud orang sholat. Dalam kondisi yang terpaksa, posisi kita berada di situ saja sementara. Daripada mengganggu pihak lain yang sholat, lebih baik kita berhenti di situ, tidak usah kemana-mana. Itu paling aman. Paling aman bagi jamaah yang lain, dan dengan begitu kita tidak akan mengganggu yang lain. Saya kira begitu. Dan keluarnya. Oke, mohon maaf Ustaz. Tadi ada satu pertanyaan yang terlewat yang terakhir kami bacakan tadi. Hukum sholat berjamaah yang terdiri dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang bukan mahramnya. Itu bagaimana gitu Ustaz? Oh, ya itu lihat kondisi ya, lihat kondisi. Kalau memang tempatnya itu kira-kira agak apa ya sepi banget gitu ya, itu sebaiknya dihindari, nggak usah. Sebab fitnahnya lebih besar ketimbang pahalanya nanti. Hmm. Kecuali ya kalau
masjid itu terbuka, banyak orang melihat sana sini, nggak apa-apa itu banyak saksinya kok. Ya. Tapi kalau tempat itu sunyi sepi, tidak ada orang sana sini, hanya dua orang, apalagi ini sama-sama masih segernya gitu ya, nah itu malah lebih baik dihindari. Karena fitnahnya bisa lebih lebih tinggi daripada keutamaan berjamaahnya. Tapi insya Allah kalau misalnya di masjid yang sudah ramai, banyak orang 24 jam buka begitu ya, itu insya Allah aman ya. Insya Allah aman. Baik, ini ada pertanyaan mungkin terakhir. Jika lupa belum duduk di antara dua sujud, jadi setelah sujud pertama, dia langsung berdiri. Namun, imam tidak bisa diingatkan, tidak paham dengan kode makmum yang mengingatkan atau imam tidak dengar. Nah, pertanyaannya, apakah sholatnya batal sehingga perlu diulangi atau cukup dengan sujud sahwi? Kemudian, apakah wajib mengganti dengan sujud sahwi? Ini yang mana kalimat pertanyaannya di Yang dari Pak Wahyu Lab Mesin. Ada dua pertanyaan di situ. yang atas nama siapa? Wahyu Lab Mesin. Banyak banyak pertanyaan rupanya ya. Iya, Ustaz. Oke, ini apa hukumnya sholat berjamaah? Ya, saat sholat berjamaah itu makmum batal. Bagaimana caranya makmum keluar tadi sudah ya. Iya, sudah. Kemudian berikutnya ketika kita masbuk kan ikut tahiyat akhir. Apakah kita nunggu salam imam sampai dua kali salam atau ketika selesai salam pertama saja? Ya, kalau bisa salam dua kali sempurna ya. Sebenarnya satu sudah cukup, tapi tetap saja kalau kanan kiri selesai itu lebih indah suasana berjamaahnya. Nah, ada satu lagi, Masih Ustaz. ada lagi yang belum Ya, terbaca? yang bawah itu terakhir, Ustaz. Jika lupa, Oh, ada lagi. Ya, jika lupa belum duduk di antara dua sujud. Jadi setelah sujud pertama dia langsung berdiri. Namun imam tidak bisa diingatkan, tidak paham dengan kode makmum yang ingatkan atau imam tidak dengar. Apakah sholatnya batal, kurang rukunnya sehingga diulangi atau cukup dengan sujud sahwi ya. Karena sujud sahwi itu bisa mengganti kekurangan. Apakah wajib mengganti? Ya, wajib mengganti sujud sahwi. Kemudian berikutnya masbuk saat datang imam tahiyat akhir. Apakah prosedurnya juga mengikuti imam? Nah, ini problem ya. Tapi tarjih memang disuruh mengikuti imam tarjih itu. Tapi ini masih problematik di masyarakat. Jadi kalau ditanya bagaimana tarjih? Tarjih jawabnya ikuti seperti imam, berarti kan tawarruk ya. Tapi banyak juga ustadz di Muhammadiyah yang pendapatnya berbeda. Jadi kalau memang dia belum waktunya salam, ya duduknya cukup tasahud awal saja. Allah alam bisawab. Sementara seperti itu yang berkembang baik di tarjih maupun di perbedaan. Kemudian berikutnya kita sering menjumpai dua orang di masbuk. Pak Imam awal selesai, masbuk berjamaah dengan beberapa masjid. Apakah ada? Tidak ada, jadi ada tetap masing-masing ya. Tidak ada. Yaitu tarjih, dapatnya tidak perlu. Apakah saat salam ke kanan jari telunjuk masih tegak atau sudah turun? Di situ memang tidak ada keterangan yang rinci. Kalau yang hanya kalau saya sendiri lebih cenderung begitu apa namanya sudah selesai salam kanan kemudian tangan juga dilepas dari ini sebagai sudah selesai seluruh.
Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas menyatakan bahwa Rasul pernah menjamak zuhur dan asar, maghrib dan isya tanpa adanya faktor takut di jalanan. Apakah hadis itu benar, Ustadz? Benar. Hadis itu sekaligus memberikan kelonggaran kepada kita sebagai umatnya suatu ketika dalam keadaan yang tertentu kita boleh sholat menjamak itu walaupun kita tidak dalam keadaan bepergian. Bahkan di hadis itu tanpa uzur. Nah, saya mempraktekannya pernah ketika jadi petugas pemilu jadi panitia itu ya. Itu kan pernah ada keterangan bahwa tempat cara kegiatan pemilu tidak boleh ditinggalkan oleh siapapun. Kami bertahan sampai jam 2 di situ, kemudian sholatnya asar baru jamak zuhur. Jadi itu saya pakai landasan hadis tadi. Jadi tidak apa-apa itu. Kan. Nah, atau misalnya gini, suatu ketika kita ini bepergian, kemudian capek sekali kan, capek sekali. Mau sholat paling isinya yang ngantuk. Itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjamak. Jadi sungguh air goreng tak sarai rasanya. Atau maghrib yang pas baru datang sih tapi kelelahan luar biasa, itu boleh aja nanti sholatnya digabung sama isya. Tapi tidak boleh dikosor. Jadi tetap secara tam, namanya jamak tam. Kalau maghrib 3, isya 4, dan 7. 3 rakaat dulu maghrib, baru 4 rakaat isya. Baik, mungkin karena terbatasnya waktu, kita cukupkan Ustadz nih. Mungkin ada sedikit kesimpulan dari Ustadz atau closing statement dari tema soft sholat berjamaah hari ini. Monggo Ustadz disampaikan sedikit mohon. Ya, jadi yang pertama sesuai dengan penekanan baik itu di ayat maupun hadis, sedapat mungkin kita itu sholat dengan berjamaah sedapat mungkin. Jadi kalau misalnya kita nggak sempat ke masjid, di rumah usahakan berjamaah dengan keluarga sedapat mungkin. Jadi hindari sholat sendiri kalau terpaksa. Pokoknya harus ada pemikiran, keinginan kuat, pokoknya suatu harus diusahakan begitu. Walaupun ulama termasuk tarjih Muhammadiyah sepakat hukumnya sunnah muakkadah gitu ya, begitu misalnya. Dan mengingat beberapa keterangan tadi tentang tata cara, sebaiknya kita bisa kembali lagi membaca putusan tarjih, tanya jawab yang dipimpin oleh tim tarjih. Dengan begitu pemahaman kita semakin dekat dengan sesuai dengan tim tarjih. Terima kasih saya kira. Baik, terima kasih disampaikan pada Al-Ustadz Dr. Ahmad Sudi. Semoga ilmu yang telah kita pelajari siang hari ini bermanfaat dan bisa kita amalkan nantinya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kami akhiri, mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk mengisi presensi yang sudah dibagikan melalui kolom chat di Zoom. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan tadarus dan tausiah Ramadan dari awal hingga akhir. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali di sesi berikutnya, yakni di hari Jumat, tanggal 14 Maret 2025, pastinya dengan tema yang lebih menarik. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Cafid Duha beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun, pun pamit, monggo.
Oh ya, oh ya. Oh, betul, betul, betul. Kita bisa dapat satu poin dikaitkan dengan tujuan yang disampaikan oleh